Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Hari ini aku mau sharing tentang perlengkapan dan peralatan apa saja yang diperlukan untuk membuat MPASI bagi para ibu, para mami nih yang dalam waktu dekat akan membuat atau memberikan MPASI untuk anaknya. Simak video ini sampai selesai ya. Sebenarnya perlengkapan yang diperlukan untuk membuat MPASI itu sangat sederhana. Aku ingin menginformasikan dulu bahwa untuk membuat MPASI itu sebenarnya intinya cuma food prosesornya. Jadi bagaimana cara kita menghaluskan bahan makanan atau menu MPASI anak kita itu sampai ketemu tekstur yang diinginkan oleh bayi kita. Jadi ada dua nih yang penting menurut aku ya, selain ilmu tentang MPASI. Yang pertama adalah komposisi dan bahan makanannya, yang kedua adalah food prosesornya. Jadi alat yang kita gunakan untuk menghaluskan makanan bayi kita sampai ketemu tekstur yang diinginkan, yang disukai oleh anak kita. Nah, menurut aku tuh dua itu aja sebenarnya yang paling penting. Yang lain-lain sih hanya tambahan-tambahan aja ya gitu. Nah, sebelum aku ke perlengkapan makanan yang aku gunakan untuk Danis, aku mau kasih tahu dulu perlengkapan makanan yang ibu-ibu seluruh Indonesia itu sebenarnya bisa gunakan, bahkan daerah-daerah pelosok. Jadi kalau tidak ada blender, kemudian apa sih perlengkapan food processor yang menghabiskan banyak uang itu ya, atau yang mahal-mahal itu, kalau tidak ada itu tidak apa-apa. Yang kita butuhkan cuma ini, ada dua, saringan dan ulekan. Atau kalau ulekan ini tidak ada, sebenarnya bisa pakai sendok juga, asal kuat aja ngegerusnya gitu. Nah, saringan ini pun kalau ada yang besi lebih bagus lagi ya, cuma kalau di daerah-daerah yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan perlengkapan itu juga, yang plastik ini saya kira nih harganya mungkin 2.000-3.000 ya. Nah, jadi tidak ada alasan sebenarnya kita tidak memberikan makanan MPASI sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan ilmunya ya. Itu tidak ada alasan tuh mam dan para ibu-ibu dimanapun berada. Dengan menggunakan peralatan sederhana pun kita bisa memberikan menu MPASI yang baik sesuai dengan aturan, termasuk dengan bahan makanannya. Jadi tidak usah repot-repot harus beli ikan salmon, harus beli ikan tuna, harus daging sapi gitu ya, nggak harus. Jadi di video-video saya yang lain teman-teman bisa lihat menunya cukup sederhana dan gampang untuk diperoleh di bumi Indonesia ini dimanapun berada gitu. Nah, baiklah, aku mau sharing tentang perlengkapan apa saja sih yang aku gunakan untuk membuat MPASI-nya Danis. Murah meriah, karena dalam satu box itu, boxnya sudah aku buang, tapi ini ya ada di atas. Nah, aku beli itu sudah include semua dalam satu box. Yang ada dalam satu box itu adalah ini, boxnya udah aku buang. Nanti akan aku perkenalkan satu-satu. Yang pertama itu adalah ini, ada mangkuknya. Nah, untuk makanannya Danis, setiap kali aku mau kasih makan itu aku selalu pakai mangkuk ini. Terus kemudian yang berikutnya adalah ini, ada saringan atau meser. Ini termasuk dalam bagian dari food prosesornya. Jadi kalau kita mau menggerus makanannya setelah direbus ya jadi bubur, kemudian aku menggerusnya dengan menggunakan ini. Ini juga bisa dipakai untuk saringan untuk menghaluskan buah. Jadi kalau kita mau kasih buah ke anak kita, pepaya atau kiwi atau yang agak lembut-lembut begitu ya, alpukat, nanti aku masukkan ke sini, terus bawahnya aku tadahin pakai ini. Di atasnya aku pakai sendok atau pakai ulekan kayu tadi ya. Udah deh, langsung di bawahnya kita ambil di sini. Yang makanan siap dimakan. Nah, yang berikutnya adalah ini. Jadi masih dalam satu box ini tadi ya. Nggak aku beli terpisah, langsung dalam satu box itu. Nah, ini adalah saringannya, kelihatan nggak sih? Nah, itu, ini agak ada kasar-kasar gitu ya di atas sini. Nah, jadi aku tadahin, misalnya ini biasanya aku pakai untuk buah-buah yang agak kasar, misalnya maksudnya agak keras kayak apel gitu ya, melon gitu kan. Jadi kalau kita
hancurkan pakai maser tadi kan saringan agak kesusahan ya, nggak bisa gitu. Jadi aku pakainya ini. Nih, tinggal aku tadahin di sini. Ini tempatnya, nah fix gitu. Terus udah deh, aku tinggal parutin aja, set. Nanti bentuknya nanti makanannya jadi lumat, jadi halus gitu. Nah sudah, tadi udah 3. Terus ini aku nggak kepake sih. Ini tuh teman-teman sudah familiar ya ini ya. Jadi kalau kita mau bikin jus jeruk, tinggal set gitu diputar. Ini aku nggak pernah pakai buat Danis. Masih dalam satu box tadi adalah kita dapat tempat minumnya. Jadi sejak awal aku kasih MPASI Danis itu, minumnya aku langsung kasih yang seperti ini. Dia sampai sekarang udah langsung bisa minum pakai ini. Gitu, disedot. Kadang-kadang tuh dia minumnya langsung dari sini aku buka gitu ya. Nah, dia minum langsung dari sini bisa, walaupun agak tumpah-tumpah. Saya harus belajar. Kemudian yang berikutnya dalam box itu masih ada sendok. Ada ini. Yang pertama sendoknya nih, sendok untuk makan. Takarannya gitu ya. Jadi di awal-awal ini penting sekali. Maksudnya ini sangat kepake gitu, sendok ini. Karena bentuknya bagus gitu ya, kecil. Terus ukuran berikutnya ini ada sendok 2, satunya yang ini agak kesusahan dia karena agak besar, tapi sekarang usia dia 8 bulan sudah bisa pakai sendok yang ini. Jadi ini biasanya aku pakai buat buah, yang ini aku pakai buat nasinya. Terus kemudian sendok berikutnya ini. Jadi tadi kalau ada mesernya itu, saringannya bisa juga untuk dipakai buat bejek-bejek buahnya, cicit-cicit gitu. Tapi yang lunak ya, kayak pepaya tadi itu, terus apa kiwi, alpukat gitu kan, dia enak nih. Terus kemudian ini juga nggak kepake nih, garpu belum sih, tepatnya belum kepake. Mungkin nanti kalau dia sudah bisa makan sendiri akan aku kasih ini, jadi biar dia bisa makan sendiri. Oh iya, ini pinggirannya sih menurut aku halus ya, cukup lah gitu. Jadi aku nggak perlu beli sendok yang lain lagi nih ya. Ini finishingnya bagus sih. Jadi nggak yang kasar gitu dan nggak bikin mulut bayi kita tuh sakit. Ini bagus. Terus kemudian dalam satu box itu masih ada ini. Ini tuh aku nggak ngerti ya. Mungkin ini tuh dimaksudkan untuk jadi penutupnya dia. Jadi kalau misalnya di sini ada masih sisa makanan, mungkin ini tuh dipakai buat tutupan. Cuma ini besarnya itu persis besarnya seperti buletan ini, lingkaran di sini diameternya tuh sama. Mestinya kan lebih kecil ya. Jadi supaya nutupnya tuh ke dalam gitu masuk. Tapi ini ngepas jadi nggak kepake. Nggak bisa buat nutup. Jadi kalaupun mau tutup aku paling dibalik sih. Kayak gitu. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Nah yang terakhir masih dalam box yang itu adalah ini. Ini pun masih belum kepake, mungkin nanti akan kepake setelah dia bisa makan sendiri ya. Paling buat aku prepare aja sebelum aku rebus, aku takarin di sini nih untuk bahan-bahan makanannya. Tapi kalau buat Dani sendiri belum dipakai. Nah oke, kita masuk ke selanjutnya. Oh iya, ini juga salah satu yang penting. Artinya maksud saya tadi yang di awal tadi saya jelaskan, yang ini tadi ya. Jadi inti dari MPASI itu sebenarnya itu cuma 3 ini. Aku lupa sama pancinya. Tuh. Nah, panci MPASI ini mau disendirikan juga lebih baik lagi. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Tapi pastikan kebersihannya saat ingin memasak menu MPASI untuk anak kita. Terus kemudian, nah aku tuh karena nggak mau ribet, kalau teman-teman punya sih, itu pakai blender tangan. Jadi waktu awal-awal itu kan aku pakai mesernya ini ya, ini kan pakai saringan gitu karena udah beli. Aku pakai ini awal-awal, tapi ternyata karena dari suka ikan ya, jadi aku gerusnya tuh agak susah dan banyak yang kebuang gitu, sayang. Akhirnya yaudah aku beli blender aja, blender tangan. Jadi aku hancurin ikannya dan semuanya kemakan akhirnya gitu. Dan lebih praktis sih, paling aku blender ini 2 menit ya, 2 menit 3 menit itu udah langsung jadi makanannya. Jadi simple juga. Terus kemudian untuk food storage-nya, untuk penyimpanan makanannya, aku pun nggak ribet-ribet. Ini aku punya
mereknya Tupperware ya, kebetulan aja nih punya. Jadi karena dari kecil keluarga aku itu jarang sekali menyiapkan makanan itu yang dipanaskan, dihangatkan tuh jarang. Jadi masak paling banter itu masak pagi, siang habis gitu. Hampir nggak pernah tuh masak seharian nanti dipanasin gitu, hampir nggak pernah. Jadi sudah didoktrin dari kecil makannya itu panas terus gitu. Maksudnya makanan yang dimasak langsung dimakan gitu, karena lebih segar juga. Nah akhirnya aku pun melakukan hal yang sama untuk Danis, tetapi masak sekali-sekali juga enggak, karena kan porsinya dia masih sedikitnya. Paling maksimal aku kasih makan Danis itu untuk 4 kali makan. Jadi aku masak sekali untuk 4 kali makan. Tapi seringnya 3 kali makan. Jadi aku masak pagi subuh gitu ya, malam tuh sudah habis 3 kali makan. Jadi diangetinnya 2 kali untuk makan siang dan makan malamnya. Jadi satu box ini, satu kontainer kecil ini itu bisa untuk seharian aku simpan di kulkas. Dan aku bukan penganut apa sih kaldu-kalduan itu ya, kaldu yang direbus lama gitu terus nanti disimpan dipakai gitu berhari-hari. Aku nggak begitu. Jadi kalau memang mau masak ayam ya sudah, kaldunya aku pakai saat itu dimakan sampai habis malam, besok bikin lagi kalau masih mau gitu. Jadi aku hampir tidak pernah pakai kaldu, masak kaldu, air kaldu itu yang disimpan berlama-lama di kulkas. Yang berikutnya adalah bib. Jadi Danis itu dia punya celemek makan kayak bib gitu ya. Ini bisa diatur, tapi cuma 2 sih kancingnya, ini sama ini. Jadi pakai gitu. Cuma nah itu bagusnya ada ini ya, buat nadahin kalau ada air atau sup yang jatuh. Sebenarnya bagus, tapi dia tuh agak risih pakai ini. Dia nggak terlalu suka pakai ini. Nah yang kepake itu adalah popoknya. Popoknya dari bayi itu kepake gitu. Padahal nih waktu kecil dia popoknya nggak kepake juga ini. Tapi aku simpan, waktu itu beli 1 lusin kalau nggak salah, ternyata kepake sekarang MPASI. Jadi dia lebih suka pakai ini, dan aku juga jadi praktis kan. Jadi kalau ada makanan yang nempel-nempel di mulutnya tinggal aku lap aja, seret gitu. Nah ini aku iketin tapi nggak terlalu kuat ke dia, set gitu. Udah deh, dia tinggal makan, set gitu. Jadi praktis. Yang berikutnya adalah apa, sudah semua? Oh ini, jeng, kursi makan. Nah, kursi makan ini aku beli, sebenarnya mereknya bisa apa aja, bebas ya. Aku kebetulan belinya waktu itu nemu di toko yang sama. Jadi kan aku tuh nggak suka shopping, Mam. Nggak suka belanja. Nggak terlalu suka. Jadi aku sukanya praktis-praktis. Kalau ada di satu toko, sedia semua bahan yang aku cari, set, aku akan beli semua di toko satu itu. Walaupun jadi nggak suka juga membanding-bandingkan harga gitu, karena males belanja, Mams. Nah di toko itu aku ketemu ini, apa sih mereknya, Sugar Baby ya, Sugar Baby. Terus sayangnya ini tidak kepake karena Danis lebih suka duduk di sofanya gitu. Tapi ini kepake untuk dia mandi gitu. Jadi ini kalau dia mau mandi, kadang-kadang juga aku pakein dia kursi duduknya ini. Nah kursinya ini tuh bisa dilipat-lipat, maksudnya ini bisa dilepas ini ya, ini tinggal ditekan, ini ditekan, jadi yang putih ini bisa aku lepas, terus nanti ini bisa dilipat-lipat gitu loh pokoknya. Jadi bisa masuk ke dalam kotak kecil ini, kotak tipis, terus segitu aja. Jadi bisa ditenteng kemana-mana. Nah itu saja perlengkapan. Ada lagi nggak sih? Nggak ada, itu saja. Cerita sudah 2 bulan ini Danis itu MPASI, dan alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti ya. Asal disesuaikan dengan tekstur yang dia inginkan, maka masalah akan beres gitu. Nah untuk menunya apa saja, teman-teman bisa lihat tuh di video-video aku yang lain, dan ada video kompilasi juga saat Danis makan. Dia lahap sekali kalau makan. Alhamdulillah. Kita cukupkan video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada masukan dan saran atau pertanyaan, silakan teman-teman bisa komen di bawah. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel kami. Terima kasih ya Mam sudah nonton video ini. Jika ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya.
Sampai jumpa.